Hai teman-teman, ketemu di Esmai lagi di video yang kedua. Kali ini kita nggak bahas produk, tapi kita bahas fenomena. Ya, fenomena apa tuh? Ya jadi mungkin di antara teman-teman juga udah rame-rame yang rame maksudnya apa sih? Udah tahu yang saat ini sedang digandrungi ya, yaitu FB Pro. Ya jadi banyak yang lagi seru-serunya mau jadi konten kreator di Facebook dan Instagram gitu ya. Nah, kita di sini sih sebenarnya bukan mau gibah ya. Kita juga bukan mau meng-underestimate apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain ya, atau mungkin bahkan tim kita sendiri. Enggak sih, ya jadi kita cuma membahas deh gitu ya. Ada apa sih sebenarnya gitu ya? Apa sih yang mungkin mereka pikirkan ya dengan mengambil keputusan untuk join FB Pro dan mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu ya. Karena aku ngelihat ini memang bisa banget mengubah mindset orang-orang loh. Luar biasa loh. Kayak yang dulunya itu nggak berani bikin video, terus sekarang dia pede banget bikin video gitu. Terus yang dulu dia bilang nggak bisa mbak, aku kalau mau promosi yang menceritakan produk atau misalnya pokoknya nggak bisa gitu ya bikin voice gitu, nggak bisa. Sekarang dia bisa untuk FB Pro nya. Ya kita bahas yuk. Oke, aku sambil nyender ya. Jadi gini teman-teman, ya setiap orang itu kan punya pilihan masing-masing ya. Jadi dia aku tegak aja deh. Jadi siapapun bisa dan boleh menentukan pilihannya gitu. Jadi termasuk mungkin aku juga melihat banyak sekali leader-leader di MCI, ya member-member di MCI yang dia udah punya level juga. Terus memang tampak gitu ya dari kesehariannya itu sudah sangat kurang gitu untuk promosi presentasi di MCI gitu. Jadi sepertinya dengan adanya FB Pro ini dia punya gairah yang berbeda gitu ya untuk menggunakan sosial medianya dia. Kayak ada sesuatu yang berbeda dan lagi senang-senangnya gitu ngerjain. Ya hal ini kan tentu saja tidak lepas dari ramainya interaksi. Jadi mungkin selama dia promosi MCI itu nggak ada yang komen, nggak ada yang respon, kan kayak gitu ya. Karena mungkin pemikiran orang-orang kalau ngerespon itu sama dengan membeli gitu. Atau nanti kalau misalnya ngerespon tahu-tahu dikejar-kejar gitu, disuruh beli gitu kan, atau diajakin join member. Sementara ketika dia mengerjakan FB Pro itu karena sesama ibu-ibu banyak yang jadi konten kreator juga, akhirnya adalah istilahnya itu interaksi gitu kan. Jadi kayak saling mengunjungi konten masing-masing, sehingga ketika dia update, ketika dia posting, itu postingannya dia rame gitu ya, rame komentar, walaupun isinya cuman kayak salam interaksi bun gitu ya, atau semangat bun, atau assalamualaikum bun gitu-gitu doang ya kan. Ya nggak apa-apa gitu sih, kita sih bukan nyinyir ya, kita sih bukan kayak iri gitu ya atau nggak suka gitu, enggak. Jadi ini hanya mengamati gitu lah. Dan tentu saja yang lainnya lagi yang menggairahkan mungkin dari mereka mengerjakan si FB Pro ini, yang dimana kayaknya setiap minggu tuh selalu ada tantangan gitu loh, disediain sama si Meta itu katanya kan. Nanti kayak harus mencapai berapa puluh pengikut, kayak view videonya itu minggu ini tuh mesti mencapai berapa ribu gitu kan. Terus dia mesti buat berapa video dalam seminggu. Itu kan semuanya tuh tantangan yang disediakan sama Meta. Dan luar biasanya ya, aku apresiasi nih, luar biasanya mereka tuh bisa dan sanggup gitu loh mengerjakan setiap tantangan-tantangan dari si Meta ini ya. Dengan apa? Dengan penawaran apa yang dia kerjain itu akan menghasilkan dolar gitu loh, bayaran dalam bentuk dolar. Ya kalau dulu kan mungkin istilah dimonetize itu cuman ada di YouTube ya. Sekarang Facebook juga, dan Facebook sama Instagram kan satu perusahaan kan, punya Babang Mark ya kan. Jadi ada pintu yang berbeda gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngerjain dari YouTube gitu untuk dapetin dolar, YouTube kan juga dibayarnya dolar juga kan sebenarnya. Cuman ya kita bisa convert, kalau aku sendiri bisa aku convert ke rupiah gitu.
Nah, jadi mungkin mereka punya keinginan yang sama. Jadi kalau misalnya nggak bisa nih di YouTube gitu ya, karena mungkin peraturannya lebih banyak dan segala macamnya, nah mereka ngerjainnya di Facebook, karena Facebook memang udah keseharian mereka, udah mereka pakai dari lama juga gitu kan. Ditambah lagi mungkin orang-orang yang dia berteman di sosmed itu juga pada jadi konten kreator, akhirnya ikutan lah gitu kan. Ya nggak masalah sih, ya nggak ada yang mempermasalahkan, semua oke-oke aja gitu. Bahkan ada yang bilang gini, ikut atau join FB Pro itu sama dengan kita sebenarnya menjaring orang-orang baru, katanya gitu kan, supaya kita kalau mau nawarin produk kita juga enak gitu. Jadi orang-orang itu kita berteman dulu, interaksi dulu gitu ya, karena kita sama-sama di FB Pro gitu, sama-sama konten kreator kata dia kan. Jadi supaya bisa dapat nih market baru yang berbeda. Nah, di sini yang aku pengen sorotin. Jadi kebanyakan dari mereka yang tadinya berpikir seperti itu ya, member-member MCI atau leader-leader MCI yang berpikir tadinya mau dapat market baru, ini justru larut sama kesibukan tantangan dari si Metanya. Nah, akhirnya dia ya nggak ada yang kayak promosi, udah nggak ada gitu ya. Terus juga apalagi hadir ke pertemuan udah nggak ada. Jadi bener-bener asik sama tantangan-tantangannya si Meta-Meta ini. Tapi tuh luar biasanya, memang bener-bener kerennya itu dia bisa gitu loh sanggupin semua tantangan-tantangan dari Meta itu seminggu itu. Kayak oh tantangannya harus berapa puluh follower, harus berapa banyak jam tayangnya, itu semua dia bisa loh sanggupin ya. Cuman yang aku sayangkan itu tuh kenapa sih MCI-nya mesti ditinggal gitu. Ya mungkin dari mereka sih berpikirnya nggak ninggalin gitu ya, tetap aku tetap urus tim, tetap aku juga posting promosi, tetap juga aku ini, tapi aku juga ya itu tujuannya biar aku dapat market baru. Ya sebenarnya itulah teman-teman, kita ini alokasi waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, kemana kita alokasikan, maka kesitulah kita akan mendapatkan hasil, ya kan. Jadi kalau misalnya kita banyak memang ngerjakan MCI-nya, ya hasilnya di MCI juga kita pasti dapetin lebih banyak. Teman-teman pasti juga rasain kan, waktu dulu, waktu teman-teman tuh fokus-fokusnya di MCI, hasilnya juga jauh lebih banyak, ya kan. Nah ketika bercabang seperti ini, otomatis yang mana yang lebih sedikit itu yang akan lebih kurang juga dapat hasilnya. Ya, lalu kalau gitu misalnya fokusnya ke FB Pro gitu ya, apakah nanti juga dapat hasilnya lebih cepat di FB Pro? Wallahualam, nggak tahu juga. Cuman kan yang kita lihat di sini adalah yang mana sih yang kita di antara dua ini yang udah pasti kita dapetin, yang kita pernah rasain tuh yang mana, gitu kan? Ya jelas-jelas tuh kayak misalnya kita promosi MCI, kita closing, kita jelas dapat uang, langsung masuk ke rekening. Tapi ketika teman-teman misalnya nih, ya sekali lagi nih nggak pengen mengunderestimate, nggak. Ketika teman-teman bisa penuhi tantangan setiap minggu dari Meta, ngerjain sampai berbulan-bulan, benar-benar fokus, benar-benar konten yang niat banget gitu ya, ngeditnya, ngisi voice-nya dan segala macamnya. Apakah teman-teman sudah dapat hasilnya sekarang? Ya, jadi cuman mau kasih tahu kan, hidup jalan terus, setiap hari mesti keluarin uang untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, makan, transport dan segala macamnya gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu pun, mengalokasikan waktu kita lebih baik juga untuk hal-hal yang pasti. Toh bicara di sini juga Desma itu bukan karena yang nonton ini tuh semuanya orang-orang yang non member, tapi kebanyakan kan member-member MCI ya, yang udah tahu lah enak-enaknya, nikmat-nikmatnya bonus MCI, yang udah tahu persis tuh ngetrip tuh enaknya gimana gitu. Masa sih yang begini yang pasti-pasti mau dikalahkan sama yang nggak pasti gitu. Daripada nanti udah kelamaan gitu ya, buang-buang waktu, buang tenaga, terus juga hasilnya belum ada gitu, yang ini malah ditinggal. Yang ini ditinggal itu di dalamnya ada tim, ada member. Nah, waktu member ini ngelihat kita itu betapa fokusnya di FB Pro, mereka menduplikasi. Nah, siapa yang mau menghasilkan income gitu loh? Ya, gimana kita mau down trip kalau jadinya semuanya fokus ke sana? Ya, inget loh, tim itu kan menduplikasi upline-nya. Gitu. Itu kalau yang mau duplikasi, tapi ada juga yang akhirnya kayak, oh, upline tuh sekarang sibuknya itu. Udahlah, ngapain juga aku yang di MCI, dia aja sibuk yang lain. Sayang banget, kan udah dibangun bertahun-tahun loh. Jadi itu aja video ini. Ingat, tidak mengunderestimate, tidak iri, tidak gibahin ya, tapi coba lihat dari sisi yang berbeda aja gitu ya. Kasihan soalnya kalau kelamaan nanti larut di sana, pas mau balik lagi yang ini udah
ancur-ancuran MCI-nya gitu ya. Itu aja video dari Desmai, semoga bermanfaat. Kita reminder diri kita sama-sama ya. Jadi yuk balik lagi, yuk fokus yuk. Itu aja ya, kita ketemu di video lainnya lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.